Cukup Mbak Yuni, jangan berani-berani kamu sebut nama Mas Dion dengan mulut kamu yang penuh dusta itu. Kirana, kau jangan bikin rusuh acara pengajian aku ya. Sopan dikit kamu di depan para tokoh masyarakat dan warga. Yang harusnya tahu sopan santun dan punya kemaluan itu kamu Mbak Yuni. Maksud kamu apa, hah? Malam ini di depan Pak RT dan seluruh warga yang sudah kamu bohongin, aku sendiri yang bakal bongkar semua kebusuknya kelakuan kamu yang sebenarnya. Kirana, kurang ajar banget kamu ya. PRT, tolong usir anak. Jadi, ibu-ibu sekalian, kesetiaan itu adalah cerminan dari kesucian hati kita. Seorang istri yang soleha tidak akan pernah membiarkan pandangannya, apalagi hatinya, berpaling kepada lelaki lain yang bukan mahramnya. Kita harus menjaga kehormatan rumah tangga kita, karena wanita yang setia itu wanginya sampai ke surga. Subhanallah, ada banget dengar nasihat kamu Yuni. Beruntung banget lingkungan kita punya sosok kayak kamu yang selalu mengingatkan kebaikan. Iya bener banget, sama sekarang susah cari wanita muda yang pemikiran dan sikapnya kayak kamu. Ini diminum dulu tehnya. Ternyata aku benar-benar takjub sama kamu. Beruntung banget ya, Mas Dion punya istri sewangi surga kayak kamu. Mas Dion pasti bahagia banget deh. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Aku ini masih banyak kekurangan, masih terus belajar. Tapi jujur, menjaga keutuhan rumah tangga itu memang gak gampang. Apalagi kalau... sudahlah. Kalau apa? Ada masalah ya di rumah? Kamu kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Aku gak ngumbar urusan rumah tangga, tapi akhir-akhir ini perasaanku lagi gak tenang banget. Aku cuma bisa berdoa semoga Mas Dion selalu dijauhkan dari godaan di luar sana. Kamu itu istri soleha, gak mungkin lah suami kamu macam-macam. Iya benar, kalau sampai ngelakuin yang aneh-aneh parah banget sih. Bapaknya istri alim masa gak bisa jaga pandangan? Ternyata mereka percaya kalau aku sosok yang alim. Kalau gini caranya sih, aku bisa jual kesedihan tanpa mereka tahu yang sebenarnya. Sayang, ini ada uang bulanan sekaligus uang tambahan buat akomodasi kegiatan pengajian kamu minggu depan. Maaf ya, aku baru bisa kasih malam ini karena kerjaan di kantor lagi padat banget. Kok cuma segini mas? Ini mah nggak ada tambahan, masih sama yang bulan sebelumnya. Tapi ya udahlah, aku terima. Lain kali kalau ngasih uang bulanan itu jangan mepet-mepet begini, bikin aku repot susun anggarannya. Mbak Yoni, Mas Dion itu baru saja pulang kan? Kok bukannya dibikinin minum malah katus begitu sih? Kamu nggak usah ikut campur ya Kirana. Kamu di sini cuma numpang tidur. Jadi jangan sok tahu urusan rumah tangga aku dan kakakmu ini. Udah, kenapa jadi bertengkar begini? Kirana nggak bermaksud buruk kok sayang. Kamu jangan emosi begitu. Nggak enak didengar tetangga kalau malam-malam begini kita ribut. Kamu selalu saja belain adik kamu. Pikirin aja itu kerjaan kamu yang nggak pernah beres. Jangan sampai besok-besok kerjaan kantor masih dibawa ke rumah. Ya Allah, astagfirullah. Mas, kamu sadar gak sih kalau sikap Mbak Yuni itu sudah keterlaluan? Aku ngerasa ada yang gak beres sama dia. Nggak tahu Kirana, Mas juga nggak ngerti kenapa dia cuek kayak gitu. Harusnya Mas jangan diam aja. Istri itu gak boleh sayangnya kayak gitu loh sama suami. Mau gimana pun istri itu harus menghormati suami. Udahlah, biarin aja. Mas lagi banyak kerjaan. Kamu lanjut belajar aja ya. Itu bukannya si Yuni ya? Astagfirullah Yuni, kamu kenapa? Kok mata kamu sempat begitu? Kayak habis nangis. Ada apa sih? Jangan dipendam sendiri. Kalau ada masalah cerita aja, nggak apa-apa. Aku nggak tahu harus ceritain dari mana. Hati aku benar-benar hancur. Pernikahan yang aku jaga dengan doa selama ini ternyata dikhianati gitu aja sama Mas Dion. Ya Allah, Yuni, maksud kamu apa? Dia selingkuh? Iya Bu Tuti, dia punya hubungan gelap sama rekan kerjanya di kantor. Bahkan yang paling biadab, waktu aku pergi ke pengajian, dia berani bawa wanita itu ke dalam rumah. Pas aku pulang, aku mergokin mereka di rumah. Kurang ajar banget tuh cowok, benar-benar serigala berbulu domba. Kamu kurang apa coba Yuni? Udah soleha, baik, kok tega-teganya dia khianatin kamu dengan cara sehina itu?
Aku juga nggak tahu soalnya aku di mana. Tapi aku masih nggak nyangka kalau nafkah yang dia kasih ke aku itu ternyata sisa-sisa dari uang yang dia hamburin buat pelakor itu. Sabar Yuni, sabar. Biar orang-orang tahu kelakuan busuk suamimu itu. Laki-laki kayak gitu pasti dapat balasannya. Benar banget Bu Tuti. Pokoknya jangan sampai warga di sini bersikap ramah lagi sama dia. Kita harus kasih pelajaran. Aku sendiri yang bakal menggerakkan warga buat mengucilkan dia. Mereka beneran percaya sama fitnah yang aku buat. Sebentar lagi nama baik Mas Dian bakal hancur. Aku jadi bisa singkirin dia secepatnya. Selamat siang Pak RT. Dion, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih? Orang-orang di sini kayak sinis gitu ke kamu, bahkan Pak RT aja sampai buang muka. Aku juga nggak tahu Dimas, aku ngerasa nggak pernah punya salah atau masalah warga di sini deh. Kamu yakin nggak ada masalah di rumah? Jangan-jangan ada hubungan dengan Yuni? Yuni, nggak mungkin. Yuni kan sibuk sama pengajiannya. Dia nggak pernah ikut campur urusan warga. Iya sih, ya udahlah, jangan terlalu dipikirin. Mungkin aja ada orang iri sama kamu, makanya ngasut orang-orang buat ngediemin kamu. Iya, biarin aja, yuk kita pulang. Ayo nih, kok tumben apa yang dibiarin di sini? Astagfirullah, ini apa? Sayang, besok aku jemput di kafe biasa ya. Kangen banget sama pelukan kamu. Dari Jamil. Jamil, dia kan pria kayak pembina komunitas pengajian itu. Jadi selama ini Mbak Yuni yang, ya Tuhan, dia berbuat zina di belakang Mas Dion. Kamu ngapain di situ? Aku cuma lagi nyapu Mbak. Oh iya, tumben Mbak nggak pergi ke pengajian. Biasanya tiap hari nggak pernah absen ke pengajian. Lagi nggak ada pengajian hari ini. Emang kenapa? Tumben banget kamu nanya soal kegiatan aku. Nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja jadwal pengajian Mbak Yuni. Siapa tahu aku bisa ikutan biar tahu beneran ke pengajian atau bukan. Jaga ya ucapan kamu. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Duh, punya adik ipar satu aja nyebelinnya minta ampun. Orang-orang di luar sana itu banyak yang menghormati aku. Kamu malah nggak punya sopan santun sama kakak ipar sendiri. Aku tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Dia mau kemana pagi-pagi begini? Kayaknya aku harus ikutin deh. Pak, tolong Pak, ikutin mobil taksi di depan itu. Jangan sampai kehilangan jejak Pak. Waduh Mbak, seriusan mau ngejar siapa yang pagi-pagi begini? Ikuti saja Pak, itu kakak ipar aku. Aku harus tahu dia mau pergi kemana sekarang. Siap Mbak, pegangan yang kuat ya. Kamu udah keterlaluan Mbak Yuni. Kau pikir kau bisa terus-terusan belaka sok suci setelah menginjak-injak harga diri Mas Dion? Pokoknya aku bakal cari bukti kalau kamu sebenarnya sok suci. Mbak, taksinya belok ke arah jalan pintas yang sepi itu. Kayaknya mobilnya mau ke arah kawasan kafe privat deh. Bagus Pak, terus tempel dari jarak aman, jangan sampai ketinggalan jejak. Udah Pak, berhenti di sini. Tunggu di sana aja Pak, agak jauhan, tapi jangan kemana-mana ya. Oke, siap Mbak. Itu dia, bener kan dugaanku? Kurang ajar kamu Mbak Yuni. Aku rekam semuanya dari sini aja. Jangan harap kamu bisa ngelak lagi. Akhirnya kita ketemu lagi. Astagfirullah, biadab sekali kalian berdua.
Mas Dion setengah mati cari nafkah sampai kelelahan, sementara kamu malah bermesraan dengan laki-laki lain di sini. Awas ya kalian, aku nggak bakal diem aja ngeliat kakakku disakiti begini. Udah, cukup. Topeng istri Soalim kamu itu sekarang ada di tangan aku, Mbak Yuni. Hari ini juga aku bakal pastiin orang-orang tahu gimana busuknya wanita yang mereka agung-agungkan sebagai bidadari surga itu. Kamu lihat ini sayang, aku udah susun draft undangan untuk acara pengajian akbar di rumahku besok malam. Aku bakal undang seluruh tokoh masyarakat, Pak RT, dan semua ibu-ibu perumahan. Doa bersama untuk keteguhan hati istri yang terzolimi. Wah, kamu emang luar biasa. Rencana kamu ini benar-benar cerdas. Dengan begini, semua orang bakal nyudutin suami kamu yang gak berguna itu. Setelah acara besok malam, reputasi Dion bakal benar-benar hancur total. Warga pasti bakal ngusir dia. Dan saat aku ajuin gugatan cerai nanti, semua orang bakal ngebela aku karena ngira aku adalah korban. Ini uang tambahan buat kamu. Pesan konsumsi yang paling mewah dan mahal untuk acara besok malam. Bikin semua warga makin bersempati dan tunduk sama kata-kata kamu. Terima kasih banyak ya sayang. Kamu memang jauh lebih bisa diandalkan daripada Dian. Mas, tolong cetak draft undangan pengajian ini sekarang juga ya. Cetak sebanyak-banyaknya, minimal 100 lembar, dan harus selesai siang ini juga. Ibu-ibu, Pak RT, terima kasih banyak yang sudah mau datang ke rumahku malam ini. Jujur, hatiku hancur banget, tapi aku sudah gak kuat lagi nahan kebiadaban Mas Dian sendirian. Jadi benar kalau Dian itu punya wanita simpenan? Iya, benar. Bahkan dia udah berani bawa wanita simpanannya itu ke rumah ini. Astagfirullah, tega banget sih si Dian. Tenang Yuni, kita semua ada di pihak kamu. Wanita soleha kayak kamu gak pantas diperlakukan sehina ini oleh suami yang gak tahu diuntung. Benar Nyore, saya selaku RT tidak akan tinggal diam melihat ada warga saya yang berbuat maksiat dan menjolimi istrinya sendiri. Di lingkungan ini, masalah ini harus diselesaikan secara tegas. Terima kasih Pak RT. Aku cuma bisa pasrah dan berdoa. Aku cuma masih gak nyangka di balik rumah tangga yang aku bangun dengan ketaatan, Mas Dian tega bawa wanita lain ke dalam hubungan kami. Ternyata wanita Soalim ini pinter acting ya. Berani-beraninya dia memfitnah kakakku selingkuh, padahal dia sendiri yang sebenarnya pengkhianat. Aku bakal bongkar semuanya sekarang juga. Cukup ayo nih, jangan berani-berani kamu sebut nama Mas Dion dengan mulut kamu yang penuh dusta itu. Kirana, kau jangan bikin rusuh acara pengajian aku ya. Sopan dikit kamu di depan para tokoh masyarakat dan warga. Yang harusnya tahu sopan santun dan punya kemaluan itu kamu, Mbak Yuni. Maksud kamu apa, hah? Malam ini di depan Pak RT dan seluruh warga yang sudah kamu bohongin, aku sendiri yang bakal bongkar semua kebusuknya kelakuan kamu yang sebenarnya. Kirana, kurang ajar banget kamu ya. Pak RT, tolong usir anak ini. Dia sengaja mau mempermalukan aku di sini. Diam kamu, Mbak Yuni, biar semua orang di sini lihat sendiri serigala berbulu domba yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim Yuni, itu kamu sama laki-laki lain. Ya Allah, jadi selama ini video itu kamu yang selingkuh, Yuni. Kamu fitnah suamimu sendiri. Biadab, benar-benar keterlaluan kamu Yoni. Kamu sudah mengotor lingkungan ini dengan fitnah dan perbuatan zina kamu. Tidak, itu video editan Pak RT. Ibu-ibu semuanya, tolong jangan percaya. Kirana sengaja mau menjatuhkan aku. Itu bukan aku. Masih mau mengelak, Mbak? Suara di video itu jelas-jelas salah kamu. Malam ini topeng yang Soalim kamu sudah hancur berkeping-keping di depan semua orang. Kamu nggak bakal bisa lari lagi. Udahlah, kita bubar aja.
percaya sama Kirana. Dia itu manipulatif. Bisa-bisanya kamu nipu kita semua dengan hijab panjangmu itu. Aku benar-benar nyesel udah ngebela penjahat seperti kamu. Loh, kalian bawa dia ke sini? Tahan dia, jangan biarkan pancingan ini kabur. Kalian berdua sudah berzina dan merusak nama baik lingkungan ini. Ampun Pak RT, ampun. Saya mengaku salah. Saya emang ada hubungan dengan Yuni, tapi semua itu terjadi karena Yuni selalu minta uang terus sama saya. Heh, emang kamu kira aku cewek apaan minta uang ke cowok? Jangan fitnah. Saya nggak bisa ngelak lagi, jadi saya harus jujur. Kalau sebenarnya Yuni yang nyuruh saya mendanai pengajian ini buat menjebak suaminya supaya mereka bisa bercerai. Tapi saya minta maaf, saya sadar kalau ini salah. Jadi tolong jangan arak saya. Ada apa ini Pak RT? Kirana, kenapa rumah jadi ramai begini? Mas Dian, tolong aku Mas. Itu semua fitnah. Kirana mau menjebak aku Mas. Tolong maafkan aku, jangan ceraikan aku Mas. Aku istrimu Mas. Mas, kamu kenapa natap aku kayak gitu? Mas, kamu kenapa nampar aku? Diam kamu, aku udah dengar semuanya soal perselingkuhan kamu. Aku kerja taruh nyawa siang malam untuk kamu, tapi ini balasan kamu. Mulai detik ini tidak ada lagi kata maaf untuk wanita pezina seperti kamu. Sekarang kemasi semua barang-barang larangmu. Silahkan angkat kaki dari rumah ini. Mas, aku mohon Mas, aku tahu aku salah, aku kilaf Mas. Demi Allah, setan sudah merasuki pikiran aku. Tolong ingat kebersamaan kita selama ini Mas. Kamu kan pria yang soleh. Mas, pasti tahu kalau agama kita mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan. Tolong ampuni aku sekali ini aja Mas. Jangan berani kamu sebut nama Allah dengan mulut kotormu itu, Yuni. Kamu tidak pantas bicara soal agama setelah kamu berzina dengan laki-laki lain. Aku janji akan berubah Mas. Aku akan putuskan hubungan dengan Jamil. Aku akan jadi istri yang berbakti. Aku bakal turuti semua kata-kata kamu. Jangan usir aku malam-malam begini Mas. Aku mau tinggal di mana? Tolong kasihanilah aku Mas. Kasihan kamu bilang, apa kamu pernah kasihan sama aku waktu kamu mesra-mesraan sama dia? Hati aku udah mati buat kamu, Yuni. Masukkan semua pakaian kamu ke koper itu sekarang juga. Tega kamu ya Mas. Kamu tega menceraikan aku dan membiarkan aku dihina oleh semua orang di luar sana. Aku ini masih istrimu Mas. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Yuni. Aku bener-bener muak sama kelakuan kamu yang selama ini berlagak so alim, so suci di depan banyak orang. Padahal di balik itu semua kamu hanyalah pengkhianat. Angkat kopermu dan keluar dari rumahku detik ini juga. Ampuni aku ya Allah.